Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Senin 30 Januari tahun 2023. Nah, pagi ini kami akan berbagi cara ya bagaimana membuat daun durian itu hijau, lebar, dan rata. Ya, ini caranya teman-teman. Jadi teman-teman sebelumnya harus tahu daun yang hijau, ya, daun durian yang hijau itu menandakan bahwa indeks klorofilnya tinggi. Nah, bagaimana caranya membuat daun durian itu indeks klorofilnya tinggi? Ya, teman-teman harus tahu bahwa penyusun klorofil daun itu adalah yang pertama adalah nitrogen. Ya, teman-teman catat nih. Yang pertama adalah nitrogen. Yang kedua adalah magnesium. Kemudian yang ketiga adalah sulfur. Kemudian yang keempat adalah zat besi atau Fe. Nah, empat ini nomor satunya ya tadi nitrogen. Jadi berurutan mulai nitrogen, ya, magnesium, sulfur, dan zat besi. Nah, teman-teman ya, di fase vegetatif atau pertumbuhan ya, unsur nitrogen 16 itu tidak cukup teman-teman. Tidak cukup membuat daun bisa hijau, tidak cukup. Ya, yang baik itu sebenarnya adalah urea. Nah, cuman masalahnya urea itu adalah pupuk tunggal. Jadi kurang baik. Makanya ya, kami di Tembun kami selalu menggunakan NPK ditambah ZA. Nah, di dalam ZA itu ya, NPK-nya kan kadar nitrogennya 15 atau 16. Ya. Kemudian di dalam ZA itu ya, kadar nitrogennya itu sekitar 24%, teman-teman. Ya, sekitar 24%, dan kalau kita jumlah itu jumlahnya total itu sekitar 40. Dan di ZA ada bonus namanya sulfur sekitar 22%, teman-teman. Itulah kenapa ya kami gunakan ZA dan NPK. Jadi N-nya sudah dapat nih. N-nya sudah dapat. Setelah itu apa? Sulfur. Nah, sulfurnya kita dapatkan dari ZA tadi juga. Ya, magnesiumnya. Nah, magnesiumnya bisa diberikan pupuk tunggal, teman-teman. Jadi dari magnesium sulfat. Teman-teman bisa dapatkan dari sana. Nah, kapan unsur hara itu diberikan? Kalau NPK lewat bawah, ZA lewat bawah. Durasinya sebulan sekali. Ini tolong dicatat teman-teman. Jadi durasinya adalah sebulan sekali. Kita berikan rutin itu. Ya, teman-teman bisa gunakan Ponska Plus. Ya, itu malah dapat zinc 2000 ppm lebih bagus. Jadi ganti-ganti. Misalnya bulan ini NPK-nya Ponska Plus, bulan depan NPK 16. Nah, itu selalu diganti. Nah, setelah unsur hara itu dicukupi, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya teman-teman, ketika daun durian mulai bertunas seperti ini, ya, ketika daun durian mulai bertunas seperti ini, ya, ini rawan sekali dengan yang namanya kutu kebul, teman-teman. Rawan sekali dengan yang namanya kutu kebul. Karena itu ya, ketika daun muda seperti ini mulai tunas seperti ini, insektisida harus rutin, ya. Teman-teman tidak cukup misalnya hanya mengandalkan satu jenis insektisida. Teman-teman bisa ganti-ganti. Misalnya minggu ini pakai Desis, minggu depan pakai Confidor. Diganti-ganti seperti itu. Tujuannya apa? Ya, kutu kebul itu kalau sudah nempel di tunas-tunas seperti ini, teman-teman, ya, bisa membuat daun itu keriting. Ya. Daun tidak baik. Nah, kalau daun tidak baik, pertumbuhannya nanti akan mengurangi ya klorofil daunnya. Jadi daun tidak bisa lebar. Ya, jadi diperhatikan. Ya, penyemprotan insektisida harus rutin. Nah, ketika tunas seperti ini juga, ya,
penyemprotan rutin yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah di luar insektisida dan fungisida, itu berikan juga magnesium. Ya, magnesium. Ya, kita berikan selama berapa hari, berapa bulan? Seminggu sekali sampai 4 kali, jadi selama 1 bulan. Ya, seminggu sekali ya sampai 4 kali. Ya, selama 1 bulan. Itu teman-teman teruskan aja, lakukan seperti itu. Kemudian minggu kedua ya, magnesium tetap jalan. Ya, selang 2 hari kemudian, ya di minggu kedua, teman-teman berikan KNO3. Ya, KNO3. Ya. Kita dapat kaliumnya, juga nitrogen dalam bentuk nitrat. Itu yang bisa mempercepat daun hijau. Jadi, ya, sekali lagi, ya, minggu pertama teman-teman semprot magnesium sulfat. Tentu bersamaan dengan insek dan fungi. Pupuk mikro boleh, ya. Kemudian di minggu kedua, teman-teman semprot lagi di hari yang sama. Ya, magnesium dan lain-lain lagi. Plus KNO3. Ya, kita dapat kaliumnya. Kalium manfaatnya apa? Mempercepat pembukaan stomata. Ya, stomata daun, ya. Kemudian nitrogennya dalam bentuk nitrat. Itu mudah sekali diserap oleh daun, atau boleh dikatakan nitrogen cepat saji. Itu yang bisa mempercepat. Ya, teman-teman. Jadi KNO3 itu selama berapa bulan? 1 bulan, jadi seminggu sekali durasinya. Nah, baru minggu ketiga nanti teman-teman semprotkan FE 1 kali aja. Kenapa 1 kali? Karena pupuknya mahal. Ya, cukup 1 kali aja, selesai. Dan teman-teman amati, insya Allah ya, teman-teman akan mendapatkan daun durian yang indeks klorofilnya di atas 80%. Nah, kalau NPK-nya tadi, ya NPK-nya tadi diselang-seling dengan apa itu? Dengan Ponska Plus, teman-teman dapat bonus zinc. Nah, zinc itu membuat daun durian lebar, teman-teman, di fase vegetatif. Ya, kemudian daun supaya tidak bergelombang, teman-teman tinggal tambahkan boron. Ya, boron bisa dari pupuk tunggal atau dari pupuk majemuk. Silahkan. Tapi saya untuk saat-saat tertentu memang diperlukan tunggal, teman-teman. Jadi disediakan aja, diberikan. Itu kan semua dalam bentuk bubuk, kemudian bisa dicampur, disemprotkan. Nah, itulah teman-teman ya, sedikit rahasia dari kami. Ya, bagaimana caranya membuat daun durian itu bisa lebar, bisa rata, tidak bergelombang, kemudian indeks klorofilnya tinggi. Indeks klorofil yang tinggi itu identik dengan juru masak yang banyak. Juru masak yang banyak, kalau kompornya nyala terus, nutrisinya cukup, maka akan mempercepat pertumbuhan tanaman kita ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, Dewan Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.